Halo, bertemu lagi dengan saya di kuliah pengantar teori bilangan ya. Kali ini kita akan memasuki materi tentang kongruensi. Oke, mungkin saya mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya tentang algoritma pembagian ya. Oke, jadi kalau kita punya dua buah bilangan bulat A dan B ya, itu bisa kita tulis sebagai ini ya. A tambah A sama dengan bilangan bulat lain Q, B tambah R, di mana R-nya itu lebih kecil dari B ya, seperti itu. Nah, R ini kita namakan sisa ya. Nah, sebagai contoh, kalau A-nya 11, kemudian B-nya 5, maka kita bisa tulis 11 sama dengan 2 kali 5 tambah 1 ya. Ingat, R-nya ini harus lebih kecil dari B ya. Nah, berarti kita dapatkan Q-nya 2 ya, R-nya 1 tadi ya. Nah, ini seperti mengatakan ini sisanya 1 ya. Ini seperti mengatakan kalau 11 dibagi sama 5, maka sisanya 1. Bukan seperti lagi yang persis seperti ini ya. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Jadi kita kumpulkan. Kemudian kita punya juga bahwa 16 itu sama dengan 3 kali 5 tambah 1. Kemudian 36 misalkan itu sama dengan 7 kali 5 tambah 1 ya. Ya, 1 pun itu sama dengan 0 kali 5 tambah 1. Nah, jangan tertipu dengan 0 ya. Ini R ini harus begitu dari B. B nya itu yang 5 ya. Nah, ini semuanya sisanya 1. Oke, jadi intinya kita tertarik pada bilangan-bilangan ini ya. Bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan bulat yang dimana kalau dibagi oleh 5 sisanya 1. Nah, ini kita masukkan ke golongan tertentu ya, atau dengan kata lain dia sama-sama kongruen modulo 5 ya. Jadi intinya kita mengatakan bahwa 36 itu dengan 16 misal itu kongruen modulo 5 istilahnya ini seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita perumum ya, kita perumum bahwa A itu kongruen modulo N ya. Oke, tentunya A, B, dan N nya itu bilangan bulat. Oke, kalau jika terdapat ya A itu sama dengan B tambah K kali N ya, seperti itu ya. Harus dibedakan ya B yang sini dengan B yang di sini tadi ya. B ini tidak sama dengan B yang di sini ya. Jadi kita bicara yang lain ya. Sebenarnya B yang di sini itu ya ekivalen dengan R di sini ya. Kita lihat bahwa ini itu berelasi dengan satu golongan dengan 1 ya. 16 juga satu golongan dengan 1 ya, bukan terhadap B nya ya. B nya ini adalah pembaginya, yaitu mod 5 ini ya. Nah, jadi kita lupakan tadi itu ya, B yang tadi. Kita punya satu buah definisi ya. Kalau A itu dan B dan N itu bilangan bulat, maka kita katakan A itu kongruen modulo N dengan B jika A bisa dituliskan sebagai B ditambah kelipatan N ya. Kalau ini kurang enak dilihat, kita juga punya definisi lain ya. Jadi kalau ini misalkan ini buktinya ya, saya pakai spidol warna hijau. Oke, buktinya jadi kalau kita tulis di A minus B sama dengan K dikali N ya. Ini tidak lain dengan mengatakan bahwa
N itu membagi A minus B, ya. Nah, ini jika dan jika, ya. Ini juga jika dan hanya jika. Nah, oleh karena itu definisi, jadi kalau kita punya A, B, dan N bilangan bulat, kalau kita mendefinisikan A kongruen modulo N dengan B, ya, itu artinya, ya, N membagi A minus B. Seperti ini, ya. Jadi ini dua buah definisi, yang definisi pertama ini dengan definisi kedua ini adalah definisi yang ekivalen, ya. Nah, sudah kita buktikan di sini, ya, pakai spidol biru ini. Oke, jadi ini adalah definisi dari kongruen modulo. Nah, simbolnya itu adalah A garis sama dengan 3 gini, B dalam kurung mod N, gitu, ya. Nah, kita tahu bahwa 5 dengan 1 itu terhadap mod 3 ini tidak kongruen modulo, ya. Kita kasih garis gini, jadi simbolnya ini 5 tidak kongruen modulo 3 dengan 1, karena 5 dengan 1 itu kongruen modulo 4, ya. Oke, ada satu yang menarik lagi, ya. Jadi kalau kita punya N itu bilangan positif, ya, atau bilangan asli dah boleh, ya. Kita bahas yang asli dulu, ya. Jadi yang pertama kita punya sifat bahwa A itu kongruen modulo A kongruen modulo N dengan dirinya sendiri, ya. Seperti itu. Kenapa begitu? Ya, jawabannya mudah, karena A minus A itu sama dengan 0, ya. Jadi N itu membagi 0, A minus A, ya. Seperti itu. Jadi sederhana, ya. Jadi buktinya saya kira jelas. Kita masuk ke sifat kedua. Oke, sifat pertama ini kita namakan, ya, reflektif sifatnya. Yang kedua, ya, A itu kalau kongruen modulo N dengan B, ini jika dan hanya jika B juga kongruen modulo modulo N dengan A. Ini. Oke, buktinya tidak sulit juga, ya. Kalau kita punya yang atas ini, ya, yang punya yang pertama ini, artinya apa? N membagi A minus B, ya. Ini jika ada hanya jika, ya, menurut definisi, kan, A minus B sama dengan K dikali N, ya. Kalau kita kalikan negatif masing-masing ruas, maka kita dapatkan bahwa B minus A itu sama dengan min K dikali N, ya. Dan ini sendiri berarti bahwa N itu membagi B minus A, dan ini sendiri berarti yang ini, ya. Jika dan jika malah ini, ya. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa dua buah pernyataan ini ekivalen, ya. Oke, kita hapus dulu yang ini, ya. Oke, sekarang kita ke sifat ketiganya, ya. Jadi kalau kita punya dua buah
kongruensi ya, misal A kongruen modulo N dengan B ya, dan kita punya B itu kongruen modulo N dengan C. Oke, maka kita akan dapatkan bahwa A itu akan kongruen modulo N dengan C. Nah, buktinya gimana? Ya, tidak susah ya. Kalau kita punya dua buah ini ya, kalau kita punya kedua ini ya, kita akan berdefinisi N itu membagi A minus B, dan N itu juga membagi B minus C. Ini artinya apa? Ini artinya A min B sama dengan K dikali N. Sementara yang ini artinya adalah B min C sama dengan L kali N. Kita tinggal tambahkan aja. A min B tambah B min C jadi A min C. Dan ini sama dengan K tambah L dikali N. Atau sama dengan, bisa juga ganti M dikali N ya. Jadi kita dapatkan di sini karena A min C sama dengan M kali N, maka N itu membagi A min C. Artinya apa ini? Artinya A min C, AA kongruen modulo N dengan C. Oke, jadi kita sudah buktikan sifat yang ketiga.